Mempekerjakan pengasuh anak dari penyalur yang tidak kompeten dapat mendatangkan pengalaman buruk bagi si kecil. Betul sekali. Nah, untuk sebagai antisipasi, maka pilihlah pengasuh anak yang bersertifikat dan dari penyalur yang terpercaya. Betul, Cita. Dan jika perlu, lakukan analisis psikologis melalui tulisan tangan calon pengasuh anak Anda. Mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi kerap menyita banyak waktu. Bagi pasangan orang tua bekerja, hal ini membuat waktu bersama anak ikut berkurang. Akhirnya banyak orang tua yang mengandalkan jasa pengasuh atau babysitter saat harus meninggalkan si buah hati. Mempercayakan anak di tangan babysitter memang bukan hal mudah. Salah pilih babysitter, keselamatan anaklah yang terancam. Pengalaman buruk dengan babysitter pernah dialami Anita Kemaladewi setahun lalu. Berniat memberi pengasuhan yang baik untuk Syakila putrinya, malah bencana yang ia dapat. Suatu hari ia mendapati sang anak terus menangis dan rewel sepulangnya bermain dengan babysitter. Karena tangis sang putri tak kunjung henti, Anita pun memeriksakan kondisi Syakila ke dokter. Dari pertemuannya dengan dokter, ia menemukan fakta mengejutkan. Engsel lengan kanan sang putri terlepas dari tempatnya. Menurut sang putri, ia mendapat perlakuan kasar dari pengasuhnya saat bermain. Ketika dikonfirmasi, pengasuhnya terus berkelit. Kita cek semua badannya, semua kenapa gitu nangis, kenapa kejar-kejar, nggak ada luka, nggak ada apa, tapi kenapa tiba-tiba nangis kejar gitu. Pas kesenggol tangannya memang dia teriak terus gitu. Akhirnya ditidurin, ditanya ke pengasuhnya, dia diem aja, nggak ada respon apa-apalah gitu. Maksudnya nggak tahu gitu, jawabnya cuma nggak tahu aja gitu. Trauma akibat perlakuan si pengasuh tak hanya membekas pada orang tua, tetapi juga pada sang anak. Syakila bahkan masih mengingat jelas peristiwa yang pernah dialaminya. Terlebih, ia harus menjalani perawatan selama 3 bulan. Namun Anita memilih tak memperkarakan kasus yang menimpanya. Anita mendapatkan pengasuh anaknya dari penyalur. Dan kini ia menyadari meski berasal dari penyalur, pengasuh anak belum tentu terpercaya kredibilitasnya. Yang paling bahaya ketika orang tua bekerja dan anak tidak ada satupun keluarga yang bisa mengawasi kejadian di rumah tersebut dan hanya ditinggal oleh babysitter semata, di mana babysitter tersebut mungkin kita nggak tahu memiliki karakter yang memang tidak sabar atau dalam hal ini negatif, sehingga anak kita bisa menjadi korban dari kejahatan babysitter tersebut. Untuk mengasuh kedua anaknya, Anita kini mengandalkan referensi keluarga. Pengasuh anaknya sekarang diperoleh dari rekomendasi keluarganya yang telah mengenal latar belakang sang babysitter. Agar tetap dekat dengan sang anak, Anita juga sesekali mengajak Syakila dan Umay ke tempat praktiknya. Selain menumbuhkan rasa aman, anak-anaknya juga menjadi lebih terpantau. Alasannya yaitu ya biar anak-anak itu masih selalu ada sama saya gitu. Maksudnya mereka nggak selalu sama pengasuh, tapi sedangkan saya juga sore kan praktek lagi, jadinya ya memang biar mereka deket juga sama saya, biar mereka terpantau juga gitu kan. Jika sesekali membawa anak ke tempat kerja tak memungkinkan bagi Anda, praktis keberadaan babysitter diperlukan. Agar tak khawatir meninggalkan si kecil, pilihlah pengasuh dari penyalur yang terpercaya. Namun sebaiknya tugas pengasuh anak jangan dicampur dengan tugas asisten rumah tangga. Ketika dia memutuskan untuk sudah bekerja sebelumnya, lalu dia memutuskan untuk tetap bekerja, walaupun statusnya sekarang sudah berubah, tentu harus ada yang menggantikan peran mereka di rumah tangga kan. Nah, babysitter ini salah satu yang bisa memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Di samping pembantu rumah tangga juga, karena ini kan karakteristiknya agak beda ya. Kalau babysitter itu kan kebutuhan memang untuk pengasuhan anak saja.
Untuk menghindari pengalaman tak menyenangkan, orang tua harus cermat memilih babysitter. Cermati tingkah laku anak dan amati perilaku pengasuhnya. Apa yang terjadi? Jadi jangan sampai orang tua hanya percaya bahwa anaknya jatuh atau anaknya kepentok meja misalnya, tapi orang tua juga harus mewaspadai adanya di mana lebamnya. Kalau adanya di daerah-daerah yang memang sudah terjangkau, berarti itu bukan jatuh, tapi itu memang ada berarti dicubit begitu ya, atau mungkin disakiti, ada kekerasan di situ maksud saya. Sertifikasi babysitter menjadi jaminan anak berada di tangan yang tepat. Babysitter terpercaya dapat ditemukan lewat penyalur resmi. Profesional berarti gajinya pun berbeda. Yayasan penyalur terpercaya biasanya menetapkan hak-hak tenaga kerja sejak awal perekrutan. Seluruh kesepakatan dituangkan dalam kontrak kerja. Lain lagi dengan Nur Laili. Karena putri kembarnya semakin besar, ia pun memutuskan mencari jasa pengasuh. Agar sang anak terhindar dari kekerasan yang dilakukan pengasuh, berbagai upaya ia lakukan. Mulai dari memanfaatkan pengasuh rekomendasi keluarga, hingga menggunakan jasa grafolog alias ahli pembaca tulisan tangan. Untuk mengetahui karakter calon pengasuh anaknya, Laili meminta jasa grafolog. Iya, tulisan tangan calon pengasuhnya akan diperiksa oleh ahli grafologi untuk mengetahui karakternya. Cara ini ditempuhnya untuk mengenal lebih jauh kepribadian calon babysitter. Dari situ kan bisa dilihat karakteristik orangnya tuh seperti apa, dia sabarkah atau misalkan dia telatenkah atau yang tadi dibilang suka berbohong seperti itu. Jadi kita bisa pilih-pilih lagi mana nih yang paling tepat buat anak kita. Di tangan grafolog, tulisan menjadi cermin kepribadian orang yang dianalisis. Kalau misalnya untuk yang berbohong, kita lihat pada huruf A misalnya. Huruf A itu A-nya itu A yang utuh atau A yang ada, dia bahasa grafologi ada loop atau lingkar di dalam huruf, enggak gitu. Kalau huruf A atau O yang ada lingkar hurufnya itu menunjukkan si penulisnya itu punya kebiasaan untuk berbohong. Kalau untuk yang kesabaran, kita melihat tulisan tangan yang mencirikan penulisnya itu suka berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan anak-anak gitu. Ini dilihat bahasanya tuh bahasa tulisannya tulisan arket atau tulisannya tuh gendut-gendut. Menggunakan jasa grafolog juga bisa menjadi alternatif bagi Anda yang sedang bingung memilih pengasuh anak. Selain karakter dan kepribadian yang baik, pengalaman kerja dan keterampilan juga menjadi hal utama lainnya. Giovanni Anggasta, Alma Silva melaporkan untuk NET.